bahwa UMKM tidak berhak atas 0,5% ini nggak benar ya Bang ya? Karena tetap ini tarifnya nggak berubah. Pertama yang masih sama tentunya wajib pajak orang pribadi. Ya. Dan yang pasti omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Ya, itu. Dia. Beliau ini pastinya saat ini saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh abangku yang cukup ganteng ini dan luar biasa hebat, Bang Wisnu Purnomo Aji. Apa kabar Bang? Baik Bang Puja. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi ya. Udah lama nggak muncul ya kita ya. Iya, lama sekali kita nggak muncul di podcast ini. Oke Bang. Nah, kali ini Bang Wisnu, kita membahas tentang topik yang cukup hangat ya Bang ya. Ini jadi baru ya, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Tentang apa itu? Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Dan kali ini episode pertama dari podcast kita. Yuk, kawan pajak. Langsung saja kita pada pertanyaan pertama nih. Jadi banyak sekali sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom telepon. Nah, di telepon ke helpdesk. Sebenarnya apa sih Bang inti dari peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini? Nah, betul Bang Puja. Jadi hari ini kita membahas mengenai PP yang baru ya. Penyempurnaan dari PP 55 tahun 2022 disempurnakan dengan PP 20 tahun 2026. Ya. Pada dasarnya sama Bang Puja. Intinya bahwa tarifnya, tarif untuk penghasilan bagi UMKM ya, penghasilan itu ada batasnya, yaitu masih tetap 4,8 miliar setahun. Nggak berubah ya? Berubah batasnya, omsetnya. Kemudian tarifnya pun juga masih sama, 0,5%. Oh. Ya. Jadi ini hanya untuk memberikan kepastian hukum. Ya. Kemudian ada juga untuk biar tepat sasaran. Nah, penting itu. Tepat sasaran. Jadi nanti penggunanya siapa saja yang berhak menggunakan tarif PP final ini. Tepat sasaran. Ada keadilan juga. Ya pasti. Juga untuk tetap mengedepankan integritas. Oh, gitu. Jadi bahwa UMKM tidak berhak atas 0,5% ini nggak benar ya Bang ya? Karena tetap ini tarifnya nggak berubah. Batasan 4,8 miliar per tahun juga nggak berubah Bang ya? Jadi berkelanjutan. Ya. Jadi untuk memastikan ada kepastian hukum, ya kan, bagi wajib pajak UMKM lagi. Nah, kalau tadi kan kita inti dari inti dari PP 20 tahun 2006. Nah, sekarang kenapa sih Bang, mengapa sih PP nomor 20 tahun 2026 ini diterbitkan? Nah, jadi sudah saya sampaikan tadi Bang Puja bahwa penerbitan PP ini untuk mempertahankan kemudahan perpajakan. Ya, yang pertama memudahkan perpajakan untuk menghitung pajak bagi UMKM. Tapi yang punya omset di bawah 4,8 miliar setahun. Ya, kemudian juga memastikan fasilitas tersebut diberikan tepat sasaran. Nah, itu penting itu ya. Penting. Jadi jangan sampai yang sebetulnya dia nggak berhak, namun menikmati. Itu. Makanya diatur lagi lebih detail lagi nih di PP 20 nanti. Jadi disempurnakan tadi yang di PP 55 belum, masih ada beberapa wajib pajak yang berhak, tapi di PP 20 nanti ada dijelaskan lagi nih, dipertegas lagi. Jadi ada kepastian hukum juga, keadilan berpajakan tadi supaya tepat sasaran, makanya ada keadilan dan perpajakan. Gitu. Ya. Jadi benar ya, berarti kalau saya highlight dari tadi penjelasan Bang Wisnu, di sini ini lebih ditegaskan lagi siapa yang berhak. Jadi yang tidak berhak tidak bisa Bang ya. Udah tidak bisa lagi kan seperti itu kan. Ya, oke. Nah, sekarang ini nih pertanyaan ini yang paling sering Bang ditanyakan oleh kawan pajak di chat ya, di telepon helpdesk, datang sendiri ke helpdesk TPT di KPP terdekat. Itu paling banyak semenjak PP 20 dan 2026 diundangkan, itu
paling banyak dipertanyakan ini. Apakah ada perbedaan subjek pajak yang berhak menggunakan fasilitas tarif UMKM ya, 0,5% ini antara PP 55 dan PP 20, Bang? Ada nggak, Bang, perbedaannya, Bang? Secara peraturan ada pasti. Nah, Tadi ada batasan tadi ya, tepat sasaran tadi ya. Nah, di ini Pak Puja, di PP 55 kan sudah diatur juga ya di pasal 57 ya. ya 57. Nah, 57 di situ subjek pajaknya siapa saja sih yang berhak menggunakan fasilitas biaya final 0,5%. Ya. Yang pertama yang masih sama tentunya wajib pajak orang pribadi. Ya. Ya. Dan yang pasti omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Ya. Itu Yang dia pas antara PP 55 dan PP 20 ini sama ya? masih Sama, oke. secara batasan omset masih. Kemudian wajib pajak yang pertama orang pribadi. Nah, itu pasti. Kemudian yang kedua, wajib pajak badannya nih, Bang Puja. Yang ada sedikit perubahan. Nah, kalau di PP 55, wajib pajak badan ini diatur ada koperasi. ya. Nah, Ya. kemudian ada CV. Persekutuan Komanditer ya. Kemudian ada firma juga. Ya. Kemudian PT Perseroan Terbatas. Ya, termasuk juga PT Perseorangan yang didirikan oleh satu orang. PT Perseorangan ya. Ya, Ini, kemudian ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, itu termasuk itu semua di PP 55 ya diatur. sebagai subjek pajak ya di PP Pajak 55 ya. Oke. badannya. Oh, badannya. Oke. Ya. Kemudian di PP 20 Ya. lebih dipertegas lagi, Pak. Nah, wajib pajak badan apa saja yang bisa memanfaatkan fasilitas penghasilan final 0,5%. Ya. Nah, yang pertama untuk badan adalah PT Perseorangan. Oh. Ya. Yang didirikan oleh satu orang. PT ya, PT tapi PT Perseorangan ya. Oke, ya. Didirikan oleh satu orang. Kemudian yang kedua adalah koperasi. Oh. Ya. Terus Hanya dua itu. hanya dua itu. Oh, Iya. di sini bedanya berarti, Bang. Jadi CV, ada firma, ada BUMD, PT. PT, Iya. ya. Itu tidak masuk di PP 20. Meskipun mereka ini teman-teman kawan pajak semua yang punya PT, punya CV, punya firma tadi omsetnya masih 4,8 sudah tidak bisa ya. Ya, selama sudah tidak memenuhi syarat kan. Iya. Tapi batas waktunya sudah habis nih. Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, Oh, itu bahasa lain ya. ya. Dalam arti gini, kalau ada wajib pajak nih yang dia terdaftar setelah ini diundangkan 1 Mei misalkan. Kan diundangkan 2 April. 1 Mei dia terdaftar gitu. CV baru udah nggak bisa ya aplikasi duanya. Oh, gitu. Jadi perbedaannya kawan pajak, nah, saya lihat lagi ya. Perbedaannya itu antara PP 55 dan PP 20 adalah subjek pajak ini adalah kalau di PP 55 ya CV, PT, firma, BUMDes itu dapat bisa memanfaatkan tarif 0,5% ini. Namun di PP 20 sudah tidak bisa memanfaatkan lagi. Ya, itu. Oke, sebelum kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan atau kita kulik-kulik lagi tentang PP 20 tahun 2026 yang masih hot banget ini, sekilas info bagi seluruh kawan pajak, kami mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan PPID Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Melalui layanan PPID, masyarakat dapat memperoleh informasi publik yang terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara mudah, cepat, dan transparan. Nah, informasi lebih lanjut, kunjungi kanal resmi e-ppid.kemenq.go.id atau silahkan semua kawan pajak hubungi layanan PPID kami. PPID Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau menghadirkan keterbukaan informasi untuk pelayanan publik yang pastinya akan lebih baik. Ya, begitu kan pajak. Nah, lanjut lagi. Kita semua dengan perbincangan di Sitanjak ini. Setelah tadi kita mengetahui perbedaan subjek pajak yang bisa menikmati fasilitas tarif 0,5% antara PP 55, peraturan pemerintah sebelumnya, dan PP 20. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, Bang. Mengapa sih fasilitas ini ya, fasilitas di PP 20 tahun 2026 ini difokuskan kepada kelompok tersebut? Hanya OP ya, orang pribadi, dan PT perseorangan atau perusahaan perseorangan, Bang. Kenapa sih kok nggak semuanya aja kayak dulu lagi, CV dapat, PT biasa dapat, firma dapat? Kenapa hanya difokuskan ke OP orang pribadi dan perusahaan perseorangan, Bang? Nah,
Karena fasilitas di PP 20 ini, Bang Bujang, karena untuk memberikan kemudahan dalam menghitung perpajakannya. Jadi untuk menyederhanakan atau menyederhanakan ya perhitungan administrasi perpajakan mereka. Lebih gampang ya. Lebih gampang. Tembak tarif 0,5% gitu kan. Betul, karena orang pribadi pasti usahanya kan dengan omsetnya minimal kurang dari 4,8 miliar. Iya. Ya. Kalau kurang 4,8 miliar, mereka bisa menggunakan fasilitas ini. Ya, dalam 1 tahun omsetnya. Dan tidak termasuk dalam kelompok yang dikecualikan. Ya pasti. Ya. Begitu juga untuk PT perseorangan. Mereka juga sama. Karena omset mereka tidak lebih dari 4,8 miliar 1 tahun pajak. Oh. Ya. Jadi mereka bisa menghitung dengan penghitungan yang sederhana ya untuk menyempurnakan atau mempermudah mereka, memudahkan administrasi perpajakan mereka. Dan juga asalkan tidak termasuk dalam kelompok yang dikecualikan. Oh, baik orang pribadi maupun PT perseorangan. Gitu, Bang. Nah, ini agak tertarik nih saya dengan penjelasan Bang Wisnu tadi. Tadi Bang Wisnu bilang OP dan PT perseorangan, namun tidak termasuk kelompok yang dikecualikan. 2 kali Bang Wisnu sebutkan itu baik di OP maupun PT perseorangan. Sebenarnya siapa sih Bang kelompok yang dikecualikan itu? Nah, di PP 55 maupun di PP 20 sebenarnya ada penjelasan tersendiri, Pak Puja. Jadi untuk jasa-jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas. Oh ya. Nah, itu dikecualikan dari pengenaan PPh final 0,5%. Di PP 55 pun sudah sampai ada. Itu ya. Ya. Pekerjaan bebas ya. Jadi yang dikecualikan ini adalah pekerjaan yang sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya. Jadi penghasilan usaha yang berasal dari pekerjaan bebas. Itu yang dikecualikan dari pengenaan PPh final. Ya. Itu. Jadi kalau dia punya usaha, kemudian ada pekerjaan bebas, maka dari usaha saja yang bisa mereka gunakan fasilitas. Oh. Ya, yang dikenakan PPh final 0,5%. Jadi ada, kalau kawan pajak semua bisa membaca kembali di PP 55 maupun PP 20 ada penyebutan di pasal 56. Pasal 56 ya. Di PP 55 dan PP 20 sama Bang ya. Di PP 20 ditambahkan nih di pasal 56-nya. Jasa-jasanya bisa dilihat sesuai dengan PMK 168. Oh, gitu. Nah, pekerjaan bebas sendiri itu ada bedanya nggak Bang antara PP 55 dan PP 20? Pekerjaan bebas yang tidak boleh menggunakan aturan menggunakan tarif 0,5% ini, yang di PP 55 apa, yang di PP 20 apa, apakah ada bedanya Bang? Secara garis besar masih sama. Hanya sama. tadi yang ditambahkan untuk penghasilan usaha sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya. Itu ditambahkan itu dengan penyesuaian jenis jasa yang sesuai dengan PMK 168. Di situ. Perlu buka PPMK 168 juga ya Bang ya? Iya, ada penjabarannya. Di situ ada pekerjaan bebas dan sejenisnya. Ya. Untuk pengecualian yang lain, untuk penghasilan usaha yang dikenakan PPh final. Nah, dengan tersendiri itu sudah di PP 55 juga ada. Sama itu ya. Sama, meskipun tidak dirubah ya, jadi masih sama. Kemudian juga penghasilan di luar negeri juga sama. Sama ya. Di PP 55 maupun PP 20 masih diatur. Itu yang dikecualikan juga. Kemudian penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak pastinya. Pasti itu kan. Oke. Jadi pekerjaan bebas berarti pekerjaan bebas. PP 55 dan PP 20 masih sama, tapi ada tambahan-tambahan sedikit ya Bang ya. Iya. Di jabaran dari pekerjaan bebasnya itu. Nah, berarti penghasilan dari pekerjaan bebas tidak dapat menggunakan PPh final UMKM 0,5% ya Bang ya? Iya. Apakah memang PP 20 ini dirancang untuk pelaku usaha kecil ya Bang ya? Betul. Semangatnya kan? Betul. Oh. Jadi tepat sasarannya mereka yang itu nyambung ke pertanyaan pertama. Jadi memang didesain PP 20 ini agar tepat sasaran, tepat sasaran dan adilnya tadi itu kena gitu Bang ya? Iya. Betul Bang Puja. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri siniar kita pada kesempatan kali ini, ada pesan penutup nggak Bang? Nah, bagi kawan pajak semuanya, bahwa PP 20 ini fasilitas yang diberikan dari pemerintah untuk menyempurnakan PP 55 dengan dan sekaligus memastikan fasilitas tersebut lebih tepat sasaran, Bang Puja.
Ya. Jadi lebih tepat sasaran, adil, dan berintegritas. Dan batasan omsetnya adalah kurang dari 4,8 miliar satu tahun. Tetap ya. Jadi UMKM tetap dapat fasilitas dan diperkuat dengan ketepatan sasaran tadi, berkeadilan, dan juga ada intinya integritas dalam sistem perpajakan kita. Penting gitu ya. Gitu Bang Puja. Jadi tadi yang bisa kita highlight bahwa PP 55 dan PP 20 ini memang berubah ya kawan pajak. Namun perubahannya ini adalah agar PP 20 ini lebih tepat sasaran lagi dan menjangkau teman-teman kita pelaku usaha kecil. Nah, sasaran kebijakan memang pelaku usaha kecil. Sementara kelompok wajib pajak lainnya tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha, profesi, dan kapasitas administrasinya. Jadi berita bahwa UMKM tidak lagi mendapatkan fasilitas 0,5%, tidak. Ya, tetap mendapatkan fasilitas 0,5% selama dia di bawah 4,8 miliar, dia wajib pajak orang pribadi atau perusahaan perseorangan. Seperti itu Bang ya? Betul. Betul sekali. Oke, Ini baru kawan. sedikit ya Bang Puja ya? Baru sedikit. Kita Kita baru kalau part 1 ya. kalau kita kulik semuanya Bang, 2 jam Bang di sini Bang. Ya, jadi kawan pajak semua tetap stay tune di Si Tanjak ya. Insya Allah kita di minggu depan kita juga akan tampilkan lagi kawan pajak semua tentang PP 20 juga. Lebih mendetail lagi tentang PP 20, apa-apa yang diatur di situ, apa bedanya dengan PP 55, semuanya akan diatur semua akan kita sajikan semua di Si Tanjak episode 2 minggu berikutnya ya. Oke, kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara Si Tanjak, Siniar Tanya Jawab Pajak. Jangan khawatir kawan pajak, sequel podcast PP nomor 20 tahun 2026 ini akan kembali berlanjut. Dikarenakan memang banyak sekali yang perlu kita bahas. Banyak sekali pertanyaan tentang PP ini dan itu nggak mungkin kita selesaikan dalam satu podcast saja. Semoga perbincangan kami kali ini, ya perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh kawan pajak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jangan lupa follow akun sosial media kami, Instagram dan Twitter di @pajakriau, @pajakriau ya. Gabung @pajakriau. Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Riau dan kunjungi kanal resmi e-ppid.kemenq.go.id atau datang ke loket pelayanan PPID kami di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Sampai jumpa di episode Si Tanjak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang bos. Yo.